Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa kafiyan mazidah, wa yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Jamaah sekalian dirahmati Allah, insyaallah mulai malam ini kita akan membahas satu bahasan penting dalam masalah akidah, yaitu tentang pembatal keislaman. Kita akan menggunakan buku kecil yang sudah diterjemahkan, ditulis oleh Abu Khallad Nasir bin Sa'ad bin Salih al-Saif. Itu yang antum pegang, itu cuma dipinjamkan ya. Setelah kajian balik deh. Nanti insya Allah saya ingatkan lagi. Soalnya beberapa kali kejadian saya bilang saya pinjamkan, setelah selesai kajian masih saja ada yang hilang ya. Waktu di Nasai juga cari-cari berapa hari, nggak lama ada ikhwan yang bilang saya pinjam Ustaz. Loh kan saya sudah bilang saya cuma pinjamkan, selesai kajian kamu atau kembalikan. Iya, soalnya saya takut nggak dapat lagi. Saya bilang saya minta dikembalikan kok. Jemaah sekalian bagi Allah Subhanahu wa taala, agama antum apa? Islam. Sudah pasti. Kalau enggak mungkin antum di masjid. Terus, apakah keislaman ini akan selalu ada di dalam diri kita? Apakah senantiasa kita ini statusnya selalu jadi muslim? Jawabannya belum tentu. Kalau kita senantiasa menjaga diri kita dari pembatal-pembatalnya, maka insya Allah kita akan senantiasa masuk Islam. Tetapi kita perlu belajar tentang adanya hal-hal yang membuat kita keluar dari Islam, atau dalam bahasa yang sering kita sebut, dikatakan di dalam Al-Quran, yaitu murtad. Orang-orang yang irtad an dini, orang-orang yang murtad dari agama, yaitu orang yang batal keislamannya. Coba dibuka di halaman 5. Pak Hendi, untuk sini Pak. Halaman 5, antum baca di sini. Oh, antum aja. Mana? Ya. Muqaddimah halaman 5. Muqaddimah. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Rabb semesta alam, salawat dan salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan sahabatnya semua. Coba dekat sini, karena kita dekat rumah. Terus suaranya yang keras-keras. Amma, pengetahuan orang muslim terhadap perkara-perkara yang sudah umum yang membatalkan keislaman dan keimanannya adalah kewajiban paling utama, sehingga tidak lenyap darinya apa yang menjadi tujuan terciptanya dan rahasia keselamatannya di dunia dan di akhirat, yaitu agama dan tauhidnya. Ya. Kita perlu belajar tentang hal-hal yang bisa membatalkan keislaman. Karena banyak orang yang KTP-nya Islam, tapi secara hukum syar'i dia tidaklah muslim. Kita bukan mengkafirkan masyarakat, tapi ini realita. Adanya orang yang mereka mengaku dirinya beragama Islam, tapi secara status di dalam keislamannya atau secara dalil-dalil yang syar'i menunjukkan bahwasanya mereka bukan lagi orang muslim, dikarenakan melakukan pembatal-pembatal keislamannya. Makanya kita perlu belajar apa saja pembatal keislaman supaya kita tidak menjadi orang yang keluar dari agama Islam. Terus, salah satu kitab paling bermanfaat yang ditulis mengenai bidang ini ialah Mukhtasar atau ringkasan kitab Nawaqidul Islam karya Imam Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena sedemikian pentingnya pengetahuan tentang pembatal-pembatal ini, maka saya menulis dan mengumpulkan sebagian penjelasan mengenai pembatal-pembatal ini dan apa yang berkaitan dengannya secara ringkas. Saya memberinya nama Mukhtasar Al-Kalam fi Syarhi Nawaqidil Islam. Kami mohon kepada Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Kuasa agar mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat
keimanan yang benar, amal yang diterima, doa yang terkabul. Bergegas untuk melakukan amal-amal saleh dan meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Semoga salawat, salam dan keberkahan terlimpah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan sahabatnya semua. Ditulis oleh orang yang membutuhkan ampunan Rabb-Nya yang Maha Kuasa. Masuk di pendahuluan. Saya kira ini jelas. Tujuan dari belajar buku ini adalah mengetahui apa saja pembatal keislaman dalam rangka untuk menghindari pembatal-pembatal keislaman itu. Nah, penulis masuk di halaman 9 membawakan beberapa definisi dulu. Dibawakan beberapa istilah dan apa makna dari masing-masing istilah itu, supaya nanti ketika disebutkan kata-kata ini di dalam bukunya kita tidak lagi bingung. Dan demikian metodologi yang paling bagus dalam menjelaskan sesuatu. Misalnya IPA, pelajaran IPA waktu SD dulu, belajar fotosintesis, kan pasti tidak mungkin langsung proses. Pasti kan dijelaskan dulu definisinya apa. Ya. Belajar definisi dulu supaya nanti ketika kata ini disebutkan setelahnya menjadi mudah untuk mengerti. Nah, di sini disebutkan di pendahuluan apa saja definisi-definisi yang perlu kita ketahui. Nah, halaman 9. Pendahuluan. Definisi nawaqid. Nawaqid jamak dari naqid, isim fa'il dari naqala asy-syai', apabila mengurainya, menghancurkannya dan merusaknya. Pembatal keislaman itu di dalam Islam disebut dengan naqid atau nawaqid. Jadi nawaqidul Islam artinya pembatal keislaman. Pembatal keislaman tidak cuma satu, ada banyak. Oleh karenanya berarti tidak hanya tunggal, dibutuhkan kata jamak. Kata jamaknya adalah nawaqid dan kata tunggalnya adalah naqid. Ini berasal dari kata naqadha yang kudu, yang artinya rusak atau merusak. Terus. Definisi Islam. Islam ialah berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan tauhid dan tunduk kepadanya dengan ketaatan, serta berlepas diri dari syirik dan pemeluknya. Tauhid ialah mengesahkan Allah Ta'ala dengan peribadatan. Urgensi nawaqidul Islam menurut fuqaha. Para ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanbaliyah membuat bab dalam kitab fikih yang mereka beri nama bab hukum murtad. Ya. Jadi masalah-masalah pemurtadan atau kemurtadan tidak hanya di dalam masalah akidah, tapi juga masuk dalam bahasan fikih. Perlu untuk dipahami masalah murtad ini supaya nanti kita perlu juga untuk mendalami pada masalah fikih. Contoh, apa hukumnya menikah dengan laki-laki murtad? Ini kan masalah fikih. Masalah dalam bab fikih, yaitu bab nikah. Dibahas dalam buku fikih dan bukan dalam buku akidah. Syarat-syarat nikah, rukun nikah, dan seterusnya nanti ada bagian penjelasan menikah misalnya dengan orang yang bukan agama Islam atau dia dulunya Islam sekarang dia sudah murtad. Ini dimasukkan dalam bab fikih, tidak dalam bab akidah. Tapi bagaimana bisa mengerti masalah fikih yang satu ini kalau kita tidak belajar dulu kapan seseorang itu dikatakan murtad? Maka kita perlu belajar masalah hal ini untuk nanti bisa dikembangkan dalam masalah-masalah fikih. Apa hukumnya menyerahkan warisan kepada anak yang sudah murtad? Ada orang tua yang memiliki 3 anak, 1 diantaranya sudah murtad. Apa hukumnya warisan untuk dia? Apakah ada atau tidak? Kalau ada berapa? Saya tidak bertanya. Kalau ada berapa? Terus nanti bagaimana hukumnya dalam masalah bab jenazah? Apa hukumnya bagaimana memperlakukan jenazah tapi jenazahnya murtad? Disolatkankah? Dikuburkan di mana? Di kuburan muslim atau di kuburan Cina kah? Ditanam dengan cara muslim ataukah seperti nanam kucing? Ini kan nanti perlu untuk mendalami dulu kapan seseorang itu dikatakan murtad supaya nanti bisa diterapkan dalam masalah-masalah fikih. Terus.
Di dalamnya mereka menyebutkan bentuk-bentuk dan macam-macam kekafiran, baik keyakinan, ucapan maupun perbuatan yang menyebabkan penyandangnya menjadi kafir setelah keislamannya. Alasan muallif atau pengarang hanya menyebutkan 10 pembatal keislaman saja, karena ini adalah pembatal keislaman yang paling banyak terjadi. 2, karena ini adalah pembatal keislaman yang paling berbahaya. Ya. Pembatal keislaman ada banyak. Dalam sekian banyak literatur, maka nanti akan disebutkan dengan berbagai macam rincian. Tetapi dalam buku ini penulis hanya menyebutkan 10 saja, dengan alasan dikarenakan pembatal keislaman yang disebutkan di sini, yang 10 ini adalah yang paling banyak terjadi. Yang paling banyak terjadi dan kadang-kadang paling banyak tidak disadari. Misalnya menjadi dukun. Ini adalah pembatal keislaman. Orang yang berprofesi sebagai dukun maka dia murtad, walaupun KTP-nya Islam. Mengaku dirinya bisa mendatangkan hal-hal gaib, mengaku bisa membuat sesuatu yang nanti sesuatu ini kalau dipakai maka bisa menghindarkan seseorang dari kematian, bisa mendatangkan rezeki. Maka ini profesi yang membuat pelakunya atau pemilik profesi ini murtad, dan banyak tidak disadari oleh kaum muslimin. Yang kedua adalah pembatal Islam yang disebutkan di sini, ini adalah yang paling berbahaya. Nah, kaidah penting: siapa yang jatuh dalam perkara yang mengakibatkan kekafiran, bid'ah atau kefasikan, maka hukum tidak dijatuhkan padanya hingga syarat-syarat terpenuhi dan halang-halangan tertiadakan. Kalau ada orang mau dihukumi murtad, si fulan murtad, atau dia dihukumi mubtadi', si fulan mubtadi', ahlul bid'ah, atau dihukumi dia seorang yang fasik, si fulan itu adalah orang fasik, maka ini baru bisa dijatuhkan apabila syarat-syaratnya terpenuhi dan penghalang-penghalangnya ditiadakan atau hilang. Dengan bahasa lain, orang baru boleh dikatakan dia murtad, dia kafir, dia fasik, dia mubtadi' kalau syarat-syarat memvonisnya ini terpenuhi dan tidak ada penghalang untuk memvonisnya. Apa syaratnya? Sebentar disebutkan. Apa saja penghalangnya? Sebentar ini disebutkan. Silakan. Syarat-syarat pengkafiran, pembid'ahan dan pemfasikan. Berikut ini adalah syarat seseorang bisa dikafirkan atau seseorang itu bisa dianggap mubtadi', dianggap murtad atau dianggap fasik. Yang pertama, 1. Berakal. 2. Balik. 3. Mengetahui. 4. Sadar. 5. Tidak mentakwil. 6. Sengaja. Terus penghalang-penghalang pengkafiran, pembid'ahan dan pemfasikan. 1. Tidak waras. 2. Anak-anak. 3. Jahil. 4. Paksaan. 5. Ada takwil. 6. Keliru. orang bisa dikatakan dia murtad. Ini kita fokus ke kata murtad saja. Orang bisa dikatakan murtad apabila memenuhi 6 syarat. 1. Orang yang berakal. Berarti kalau dia orang gila melakukan hal-hal yang merupakan pembatal keislaman, maka dia tidak bisa dianggap murtad karena memang orang gila. Ya. Misalnya dianggap sebagai, misalnya diantara yang bisa membatalkan keislaman adalah menggunakan jimat dan berkeyakinan bahwasanya jimat itu adalah yang bisa menghilangkan kemudaratan dari dirinya, yang bisa mendatangkan rezeki. Ini adalah pembatal keislaman. Terus ada orang yang dia menggunakan jimat, misalnya berupa cincin atau batu akik, atau misalnya gigi palsu. Saya nggak bilang gigi palsu itu jimat ya. Misalnya ada orang pakai gigi palsu, yang gigi palsu itu sudah ada sesuatunya di dalamnya, dan itu jadikan jimat. Kemudian suatu ketika misalnya dia tabrakan, hilang akal, jadi gila. Ya, dia jadi gila. Maka apakah dia dikatakan murtad dengan menggunakan jimat ini dalam keadaan statusnya gila?
maka ini kita katakan belum bisa dihukumi murtad. Kita kembalikan kepada kehendak Allah dalam statusnya. Karena orang ini gila. Ya. Atau begini, ada orang gila menginjak Al-Quran secara sengaja. Saya tanya, apa hukumnya orang waras menginjak Al-Quran secara sengaja? Muslim atau murtad? Murtad. Tidak ada keraguan. Anak kecil pun tahu. Dek, anak-anak yang kelas 3, 4, 5, 6 SD, yang mereka sudah tahu tentang kehormatan Al-Quran. Terus dihadapkan dengan orang yang dia nginjak Al-Quran. Pasti dia bilang, oh, kok diinjak? Mungkin dia akan marah. Ya, mungkin dia akan jengkel. Mungkin dia akan ambil Al-Qurannya. Ya. Dan bisa jadi dia, kalau dia paham, mungkin dia akan bilang, kafir. Ya. Mungkin ada temannya yang nginjak, dia bilang, kafir kamu. Gitu. Dihukumi murtad oleh anak kecil. Ya. Tapi ketika yang menginjak ini adalah orang gila, apakah orang gilanya bisa dikatakan murtad? Nah, di sini adalah ada syarat. Syaratnya harus berakal. Kalau orang yang gila berarti tidak bisa dihukumi murtad. Yang kedua adalah baligh. Maka kalau dia masih anak-anak, apalagi yang belum paham, maka dia tidak bisa dihukumi murtad. Misalnya ada anak kecil umur 1 tahun, 2 tahun ninjak Al-Quran, ya. Maka ini tidak bisa dikatakan murtad karena dia masih belum baligh. Kapan seseorang dikatakan baligh? Ayo, kapan seseorang dikatakan baligh? 1, mimpi basah. Yang kedua, kalau anak perempuan tambah menstruasi. Tanda-tanda yang lain, tumbuhnya rambut kasar di sekitar kemaluan, tumbuhnya payudara. Kalau ini semua tidak didapatkan, maka dilihat dari umurnya. Berapa umurnya? 15 tahun. Tapi kalau mimpinya sudah terjadi di umur 11, sudah menstruasi di umur 12, berarti sudah balik. Tidak nunggu lagi 15 tahun, berarti dia sudah balik. Ya. Tapi kalau tidak ada haid, tidak ada mimpi basah, tidak ada tumbuh rambut di kemaluan, tidak tumbuh payudara, tapi umur sudah 15, maka sudah bisa dikatakan balik. Yang ketiga, mengetahui. Maksudnya dia tahu hukum. Karena kalau dia belum tahu hukum, maka tidak bisa dikatakan murtad. Misalnya dia tidak tahu kalau pakai jimat itu membatalkan keislaman. Ada yang saya pernah ceritakan, 2 orang anak-anak di situ. Ya, dia ambil batu, terus dia bilang sama temannya, ini aku punya jimat loh. Terus saya bilang, sini. Jimat itu, kalau kamu berani pakai jimat, kamu meyakini jimat ini bisa menolongmu, maka ini bisa mengeluarkan kamu dari Islam. Berarti nggak boleh. Oh iya, dibuang. Hendak aku cuma main-main. Dia nggak tahu hukum. Setelah dikasih tahu, baru dia paham. Ya. Maka untuk orang yang tidak tahu, maka tidak bisa dihukumi murtad. Yang keempat adalah sadar. Karena kalau dia dalam keadaan tidur, berarti dia tidak bisa dihukumi murtad. Misalnya dalam keadaan ngigau, kemudian menghina Allah, dan penghinaan kepada Allah itu murtad. Orang menghina Allah secara terang-terangan murtad. Ada orang misalnya menghina Allah dalam keadaan sama sekali tidak sadar, ngigau. Maka pagi-pagi dia bangun, istrinya bilang, jangan dekati saya, kamu murtad. Loh, kok murtad? Tadi malam kamu menghina Allah. Kapan? Waktu kamu tidur. Loh, kan tidur. Nama orang tidur nggak bisa paham, nggak sadar. Nah, kemudian yang kelima, tidak mentakwil. Ya. Takwil itu artinya menafsirkan dengan tafsiran yang bukan seharusnya. Kira-kira demikian. Jadi kalau ada orang menafsirkan memiliki suatu keyakinan dikarenakan ada takwil yang dia salah dan dia tidak tahu, maka dia tidak bisa dikafirkan atau tidak bisa dihukumi murtad. Tapi kalau tidak ada takwil sama sekali, artinya dengan secara kesadaran dia memalingkan hukum Allah, maka dia bisa dihukumi murtad. Misalnya ada orang mengatakan secara tanpa takwil, dia mengatakan seluruh ayat di dalam Al-Quran semuanya boleh digugat kecuali surat Al-Ikhlas. Paham ya? Seluruh ayat dalam Al-Quran boleh digugat. Boleh dibilang ini salah, ini benar, ini salah, ini benar, ini salah, ini setengah salah. Ini saya kasih nilai 2.
dinilai semuanya boleh kecuali ikhlas. Atau misalnya mengatakan Allah tidak adil dikarenakan Allah membagi warisan anak laki-laki 2 kalinya anak perempuan. Ini menunjukkan syariat Islam ini tidak sempurna. Ini berarti Allah ini masih bisa salah. Ya, tanpa takwil sama sekali, tanpa kesalahan penafsiran, tanpa kesalahan dalam masalah ilmu, maka ini dikafirkan, dianggap murtad. Yang keenam, secara sengaja. Artinya kalau tidak sengaja atau dia dipaksa, maka tidaklah membuat dia kafir. Nah, kemudian lawan dari syarat-syarat pengkafiran ini adalah penghalang-penghalangnya. Artinya kalau nanti ada penghalang-penghalangnya, maka orang itu tidak bisa dikafirkan. Di antaranya yang pertama tidak waras. Ini tidak bisa dikafirkan. Yang kedua anak-anak melakukan pembatal keislaman tidak bisa dikafirkan. Yang ketiga adalah orang jahil yang tidak tahu hukum. Yang keempat adalah orang yang dipaksa. Yang kelima adalah orang yang salah paham terhadap ayat atau hadis dan dia menafsirkannya dengan tafsiran yang salah, tapi tidak bermaksud untuk mengganti-ganti hukum. Dan yang keenam adalah keliru atau salah. Sebentar dulu. Ada beberapa dalil yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah hadis Rasulullah SAW. Tidak ada di situ. Tidak ada di situ. Saya carikan di tempat yang lain. Rasulullah SAW mengatakan rufi'al qalamu an thalath. Pena itu diangkat dari 3 orang. Artinya dosanya belum dicatat. Dosa tidak dicatat dari 3 orang. Rasulullah menyebutkan anin naimi hatta yastayqidha. Dari orang yang tidur sampai dia bangun. Orang yang tidur sampai dia bangun, kesalahannya tidak dicatat. Yang kedua, bagaimana kesalahan dalam tidur? Misalnya zina dalam mimpi. Dia bermimpi, dalam mimpinya zina. Ya. Kalau dia dalam keadaan tidak tidur, berarti dia bukan mimpi. Namanya apa? Berhayal. Menghayalkan zina, maka ini dosa. Kok tunjuk-tunjuk? Menghayalkan zina, maka ini bisa dicatat dengan dosa. Bisa. Tetapi wallahu a'lam, bisa jadi juga Allah tidak mencatatnya dikarenakan sekedar niat di dalam dosa belum dicatat dosa. Sampai nanti dilakukan baru dicatat dosa. Tapi setidaknya ini menunjukkan kurangnya iman. Tapi kalau seandainya dia dalam mimpi, maka tidak mengapa. Mimpi berzina dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, maka ini tidak dicatat dosanya dikarenakan dia orang yang dalam keadaan tidur. Yang kedua adalah anis sabi hatta yablugha. Dari anak kecil sampai dia baligh. Dan yang ketiga adalah anil majnun hatta ya'qila. Dari orang yang gila sampai dengan dia berakal, sampai dia sadar lagi. Ini adalah dalil bahwasanya orang yang gila, anak kecil, orang yang dalam keadaan tidur, dalam keadaan tidak sadar, maka dia tidaklah dicatat dosanya. Ketika melakukan kekafiran di dalam kondisi demikian, maka tidak dicatat dosanya. Kemudian ada juga firman Allah Subhanahu wa taala, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap berada dalam keimanan. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang melakukan pembatal keislaman dalam keadaan dia terpaksa, maka tidaklah dihukumi kafir. Dalilnya, pelengkapnya adalah cerita Ammar bin Yasir. Salah seorang sahabat Nabi yang dulu satu keluarga disiksa. Disiksa dengan siksaan yang berat, dipaksa untuk kembali ke agama kesyirikan. Maka dipaksalah Ammar bin Yasir, dipaksa oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menghina Nabi. Saya bertanya, kalau ada orang di zaman ini sekarang menghina Nabi, hukumnya muslim atau murtad? Menghina Nabi, muslim atau murtad? Murtad. Kalau ada orang berani menghina Nabi, afwan Pak, tolong anaknya dipegang.
Bisa nggak? Atau ibunya di belakang atau anaknya dipegang. Nah, kalau ada orang berani menghina Nabi, maka murtad. Nah, ketika Ammar bin Yasir kala itu dia disisa oleh orang kafir Quraisy, untuk diringankan siksanya maka dia harus hina Nabi dulu. Ya, misalnya dadanya dikasih batu yang besar sampai kesakitan di bagian dada. Kemudian dikatakan mau diringankan boleh, tapi hina dulu Muhammad. Kalau di zaman ini ada orang berani menghina Muhammad, maka dia murtad. Maka Ammar bin Yasir dikarenakan sangat terpaksa, dia sudah tidak tahan lagi dadanya ditumbuk dengan batu. Maka dia pun menghina Nabi. Tidak lama kemudian Nabi menjenguk dia. Kemudian bertanya, "Wahai Ammar, apa yang kau lakukan?" "Saya minta maaf wahai Nabi. Saya menghina engkau dikarenakan saya tidak tahan dengan siksaannya." Maka Nabi SAW bertanya, "Apa yang kau rasakan di dalam hatimu? Beriman atau kau tidak beriman?" "Saya tetap beriman. Saya masih meyakini engkau adalah utusan Allah. Tetapi saya tidak tahan dengan siksaan mereka, maka saya pun menghina engkau." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Fa in 'adu fa'ud." Kalau nanti mereka kembali mau menyiksa kau, ulangi lagi hinaan kepada saya. Enggak masalah. Ya. Nabi yang suruh Ammar bin Yasir untuk menghina dirinya, supaya diringankan siksaan kepada Ammar bin Yasir. Ini menunjukkan bahwasanya kalau ada orang terpaksa menghina Allah, terpaksa menghina Nabi, dalam keadaan disiksa misalnya, dan dia tidak kuat, kemudian dia menghina, tetapi dia betul-betul dalam keadaan terpaksa dan hatinya masih meyakini keimanan, maka tidaklah dikatakan murtad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." Nah, untuk orang yang beriman itu mereka mengatakan, "Wahai Rabb kami, janganlah Engkau siksa kami pada apa-apa yang kami salah dan kami keliru." Ini menunjukkan bahwasanya orang yang keliru, tidak tahu hukum, kemudian melakukan pembatal keislaman, maka tidaklah dihukumi murtad. Sampai sini dulu, ada pertanyaan? Soalnya ini kajian baru, perlu kita review sedikit. Pertama, ini adalah masalah pembatal keislaman. Yang disebutkan di buku ini hanya ada 10. Kenapa yang disebutkan cuma 10? Dikarenakan ini yang paling banyak terjadi dan yang paling membahayakan. Kemudian pembatal keislaman disebut dengan apa dalam bahasa Arabnya? Nawaqidul Islam. Pembatal keislaman disebut dengan apa? Nawaqidul Islam. Pembatal itu bahasa Arabnya apa? Naqid, jamaknya nawaqid. Tunggalnya naqid, jamaknya nawaqid. Ada berapa syarat-syarat orang itu boleh dikafirkan? 6. Apa saja? Berakal, baligh, mengetahui, sadar, tidak mentakwil, dan sengaja. Artinya, kalau ada orang melakukan pembatal keislaman dan melakukan dalam keadaan demikian, maka dia dihukumi murtad. Tetapi kebalikannya apabila ada tidak terpenuhi syarat ini, maka dia tidak boleh dihukumi murtad. Apa saja kebalikan dari syarat-syarat tadi? Berarti dia merupakan penghalang seseorang itu dihukumi murtad. Ada berapa? 6. Lawannya dari yang di atas tadi. Apa saja? Gila atau tidak waras, anak-anak, dia jahil, dia belum tahu hukum, dipaksa, dia belajar tapi salah tafsir, salah paham, tapi dia tidak bermaksud untuk sengaja menghina. Kemudian yang terakhir, keliru. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Saya kira jelas ya. Baik. Yang berikutnya adalah 5 kebutuhan primer. Ini saya skip dulu. Saya tidak akan bahas dikarenakan membahas ini sedikit keluar dari tema walaupun nyangkut pada satu poin saja. Oleh karenanya supaya kita fokus, maka ini saya hilangkan dulu. Kita lanjut ke halaman 12. Definisi riddah atau kemurtadan. Murtad
ialah orang yang keluar dari agamanya baik dengan kata-kata, keyakinan, perbuatan maupun keraguan. Apa itu murtad? Murtad itu tadinya Islam kemudian keluar dari Islam. Baik dia sengaja maupun baik dia menyengaja untuk saya keluar dari Islam atau melakukan hal-hal yang merupakan pembatal keislaman. Dan kemurtadan ini bisa dalam bentuk kata-kata, bisa dalam bentuk keyakinan, perbuatan maupun yang sifatnya ragu-ragu. Akan dijelaskan pada poin berikutnya. Terus. Pokok-pokok riddah. 1. Kata-kata kufur dan syirik dengan tanpa paksaan. 2. Keyakinan kufur dan syirik. 3. Perbuatan kufur dan syirik. 4. Keraguan terhadap agama dan ajaran yang dibawa Rasul. Riddah dengan kata-kata, seperti berkata-kata dengan kata-kata kufur dan syirik tanpa paksaan, baik serius, main-main maupun bercanda. Jika ia berkata-kata dengan perkataan kufur, maka ia dihukumi dengan murtad, kecuali jika ia dipaksa. Riddah dengan keyakinan. Murtad dengan kata-kata. Ada orang yang tidak perlu dibilang saya keluar dari Islam. Manakala dia bermain dengan kata-kata yang sifatnya kufur, maka dia murtad. Contohnya adalah seseorang berkata-kata seperti kata-katanya menghina Allah. Misalnya mengatakan Allah itu misalnya tidak punya istri. Allah itu punya anak. Allah itu anak perempuannya namanya malaikat. Menghina Nabi. Nabi itu begini, Nabi itu begitu. Seperti di zaman Nabi SAW ada orang munafik, dia bercanda. Dia bilang saya bercanda kok. Dia bercanda dengan beberapa sahabat lalu mengatakan saya tidak pernah lihat orang yang paling buncit-buncit perutnya melebihi Muhammad sama teman-temannya. Maka turun ayat memberitahukan perkataan orang munafik ini. Dikarenakan dia menghina Nabi dan para sahabat. Menghina Al-Quran. Walaupun hanya dengan kata-kata. Misalnya mengatakan Al-Quran itu cuma buku yang biasa-biasa saja. Atau misalnya mengatakan Al-Quran itu ayatnya belum sempurna. Belum cukup. Sebagaimana keyakinan orang Syiah. Masih ada 13 ribuan lagi yang belum datang. Nanti datangnya belakangan. Maka ini adalah kata-kata kufur. Bagaimana hukumnya kalau dia cuma bercanda? Di sini dikatakan oleh penulis, walaupun cuma bercanda, baik serius, main-main maupun bercanda. Misalnya mencandai Allah, temannya sambil ngolok-ngolok Allah, atau ngolok-ngolok Al-Quran. Seperti bentuk mengolok-ngolok Al-Quran itu adalah memainkan ayat Al-Quran dengan nada-nada dangdut misalnya. Saya pernah mendengar ada orang membacakan sebuah ayat tapi dia pakai lagu kopi dangdut. Dengan sengaja. Ini bisa murtad. Tapi kalau orang jahil berarti kan ada penghalang, enggak jadi dia murtad. Tapi yang jelas ini adalah perbuatan yang bisa bikin orang murtad. Tergantung nanti dia mengumpulkan syarat-syarat atau tidak tadi. Lanjut. Riddah dengan keyakinan yang menyimpang ialah seseorang meyakini dalam hatinya, misal mendustakan risalah Nabi SAW yang dapat membatalkan keislamannya, seperti orang-orang munafik i'tiqadi, yaitu munafik dalam hal keyakinan. Orang juga bisa murtad karena keyakinan. Misalnya dia meyakini Al-Quran belum sempurna, dia nggak ngomong, tapi di dalam hati memang ada keyakinan. Ini Al-Quran tidak sempurna. Ini Al-Quran Al-Quran ini cuma makhluk, sebagaimana dikatakan oleh orang terdahulu. Meyakini semua sahabat Nabi kecuali 1-2 orang saja, yang lainnya semua murtad.
Meyakini di dalam hati walaupun tidak ngomong, meyakini di dalam hati, misalnya Nabi itu adalah pezina, istri-istri Nabi adalah pezina, dan yang semacamnya yang merupakan bentuk-bentuk keyakinan walaupun tidak bicara, maka ini bisa membuat orang itu murtad. Apakah hukumnya dia murtad atau tidak? Kembali ke syarat yang tadi. Lanjut. Riddah dengan perbuatan seperti menyembelih diperuntukkan bukan karena Allah Ta'ala. Jika ia menyembelih karena selain Allah Ta'ala, maka ia keluar dari agama Islam dan murtad karena ia beribadat kepada selain Allah Ta'ala, karena menyembelih adalah ibadah. Ya. Ada orang juga bisa murtad karena perbuatan, tidak ngomong, tidak meyakini, tapi perbuatannya adalah perbuatan yang kalau dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat-syarat tadi, maka dia bisa murtad. Seperti misalnya sujud pada berhala, menggunakan jimat. Yang jimat ini dia yakini sebagai penolongnya, sebagai yang bisa memberikan rezeki. Menginjak Al-Quran, termasuk yang pernah saya temukan di IAIN, menuliskan kata Allah di satu kertas, Allah ditulis dengan lafaz jalalah Allah, alif lam lam ha, kasih tasdid sama fathah tegak berdiri, ditaruh di lantai kemudian diinjak-injak, ya, diinjak-injak oleh salah seorang dosen di salah satu IAIN di Indonesia. Ini yang saya khawatir. Orang Kristen bikin acara pengobatan gratis, kemudian menyebarkan pamflet di pasar-pasar. Kemudian orang, sebagian orang, ada yang berjilbab datang, ikut jadi pasiennya. Dan di situ nanti ada acara pembaptisan, dikatakan beryakini dulu Yesus yang bisa menyembuhkan, suruh angkat tangan dulu, katakan misalnya haleluya kah apa. Ya. Tapi zahirnya pakai jilbab, tapi mengikuti acara-acara Kristen, maka ini bisa murtad. Ya. Sebagaimana saya lihat di Facebook beberapa waktu yang lalu, ada satu gereja yang baru diresmikan, maka sebagian anak pondok pesantren dibawa datang ke gereja, kemudian melakukan ritual-ritual untuk mendukung kesyirikan. Ini kan mendukung kesyirikan. Ya. Ikut memberikan selamat atas berdirinya gereja anu dan anu. Atau ada ustadz di Indonesia ini yang ceramahnya di gereja lagi, mengatakan Yesus juga merupakan apa dan apa. Ya, ini perbuatan-perbuatan yang bisa bikin orang murtad. Lanjut. Riddah dengan keraguan. Keraguan ialah kebimbangan. Jika ia ragu dalam hatinya, apakah yang dibawa Rasul itu benar atau tidak benar, apakah nanti ada kebangkitan atau tidak, maka ia menjadi kafir karena keraguannya, walaupun ia sholat, berpuasa, dan mengerjakan apa yang dikerjakannya. Termasuk diantaranya yang bisa membuat orang itu murtad adalah ragu-ragu terhadap kebenaran Islam, kebenaran Allah, kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Ya. Khususnya orang-orang yang memang kurang belajar. Orang-orang yang kurang belajar, maka mudah bagi mereka untuk digoda. Digoda misalnya begini, membuat dia ragu-ragu. Bagaimana kamu yakin Allah itu ada? Lah ketemu aja belum pernah. Pernah dengar ada orang bilang gitu? Ya, sering. Orang-orang awam yang tidak pernah mengaji, tidak pernah belajar Al-Quran, tidak pernah hadir pengajian, jauh dari masjid, hari-hari kalau 5 waktu 0. Mereka mengatakan, gimana ya saya mau sholat, habisnya saya kan gak pernah ketemu Allah. Gak pernah ketemu Allah ya, saya belum tentu saya yakin Allah itu ada. Ini kata-kata bisa membuat orang yang murtad kalau dia memenuhi 6 syarat tadi: berakal, balik, tidak dalam keadaan dipaksa, dan seterusnya. Atau mengatakan misalnya kayak temannya Mas Rahmat waktu itu bilang, Pak, bagaimana kamu yakin Muhammad itu utusan Allah? Emangnya kamu ketemu? Ini kata-kata merupakan bentuk keraguan, dan ini bisa membuat orang murtad apabila dia memenuhi 6 syarat ini tadi. Ada pertanyaan? Tidak ada.
Jam berapa isya-nya? Berapa menit lagi? Di 30. Antum kan mau cerita? Di 30. Ini kalau dilanjutkan tidak cukup waktunya. Yakin tidak ada pertanyaan? Ya. Soalnya kalau dilanjutkan ini nanti gantung nih. Imma kita terlalu banyak ngambil waktu akhirnya nabrak-nabrak azan. Nanti malah kelamaan. Nanti ada orang-orang di luar yang nungguin itu masjid. Setiap kali pengajian Senin mesti isya lama banget. Udah azan-azan dia. Orang dari tadi udah azan dia aja yang belum. Karena kita sering kurang perhatian dengan waktu. Ya, pertanyaannya. Sampai sini dulu ya. Bukunya kembalikan loh. Apa pertanyaan? Sebagian orang, khususnya di daerah saya, di kampung saya, di daerah Bugis ini, ada sebagian orang yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk kebutuhan pekerjaannya. Misalnya seorang nelayan sebelum turun ke laut membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan pekerjaannya itu, misalnya, tapi dikaitkan dengan bahasanya sendiri, bahasa umpamanya, supaya misalnya jalannya itu tetap bisa nangkap ikan dengan banyak, jadi mengatakan hayhata supaya terhata karena yang semua itu. Apakah ini termasuk bagian dari permurtadan? Bagaimana hukumnya orang menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang ayat Al-Quran itu dia yakini bisa menjadi penunjang tujuan yang ingin dia capai. Misalnya supaya bisa ada perempuan lengket, maka dia suka mengamalkan baca surat Yusuf. Baca surat Yusuf setiap malam Jumat 3 kali. Jadi kalau ginikan perempuan langsung cantol. Atau misalnya kalau tadi kasusnya menggunakan sebagian ayat kalau mau pergi ke melaut dan yang seterusnya, yang semacam ini. Apakah ini diperbolehkan? Jawabannya kalau dalam bentuk hal-hal yang disyariatkan oleh Allah maka boleh. Tapi pada hal-hal yang tidak ada pada hal-hal yang dituntunkan oleh Rasulullah maka boleh. Tapi pada hal-hal yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah maka tidak boleh. Misal, ada orang kejinan, kerasukan jin. Kadang dia sadar, kadang dia tidak sadar. Maka dia menggunakan beberapa ayat Al-Quran untuk meruqyah dirinya supaya dia lepas dari jin itu. Dan ini ada tuntunannya dari Rasulullah maka boleh. Ada orang karena baru pindah rumah dan katanya rumah ini ada jin-jinnya, maka dia pun membaca ayat Al-Quran yaitu surat Al-Baqarah supaya jinnya lari, supaya setannya pergi. Dan ini dituntunkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Pak Hendi waktu antum pindah rumah, antum baca Al-Baqarah enggak? Baca ayat kursinya tok atau alif lam mimnya tok, jangan-jangan. Maka ini kalau dibaca bisa mengusir syaitan yang ada di dalam rumah. Bolehkah demikian? Boleh, karena ini tuntunannya dari Nabi. Masalahnya pada hal-hal yang tidak ada tuntunannya dari Nabi. Aku tambahkan yang ada tuntunannya. Misalnya seseorang menggunakan air putih yang sudah dicampur madu kan misalnya, kemudian dia bacakan Al-Fatihah untuk mengobati dirinya. Mungkin sakit kepala. Saya pernah sakit kepala biasanya saya selalu minum Paramek. Tapi waktu hari itu kebetulan lagi tidak sanggup Paramek. Saya bawa gelas, kemudian saya bacakan Al-Fatihah 3 kali. Ya, kemudian saya tuangkan sambil dengerin kajiannya Ustaz Abdurrahman dulu. Saya ikut kajiannya waktu hari Jumat tahun 2008. Saya tuangkan di kepala sambil dengerin kajian sedikit-sedikit. Kepala saya sakit, saya nggak bawa panah, saya gini kan. Nah, tuang sedikit gini kan. Nggak lama hilang sakit kepalanya. Dengan cara membacakan air putih dengan Al-Fatihah. Maka ini boleh karena ada tuntunannya. Di antara yang ada tuntunannya adalah yang kayak tadi. Mau pergi melaut, membaca dulu satu ayat kayak dijadikan seperti jampa-jampi. Hayhata. Supaya hata itu apa artinya? Tangkap ikan. Supaya mudah nangkap ikan. Maka dia ada tuntunannya. Termasuk yang tadi baca surat Yusuf supaya perempuan. Maka ini enggak. Ada juga saja pemuda menulis surat cinta. Katanya ini surat cinta Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alayya wa ta'ala muslim.
Itu ditulis. Kemudian dia yakin bahwa pasti dia terima saya. Habis pertanyaannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.